milih Malaysia? Kenapa Malaysia? Kenapa menurut Malaysia? Nggak terlalu jauh dari Indonesia. Kalau pengen Betul. keluar belajar ke luar negeri. Terus yang kedua, pendidikannya emang lebih bagus dari Indonesia. Terus Wow. yang ketiga, nggak terlalu mahal. Jadi worth it banget kalau menurut gue. Pengen kuliah ke luar negeri, pendidikannya bagus dan nggak mahal. Malaysia emang menurut gue bagus banget. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mer React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian semuanya baik-baik saja. Jom, di video kali ini mari kita reaction lagi teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke program reaction, bagi kalian yang belum tahu dengan channel ini atau sama sekali belum berjumpa dengan channel ini, silahkan teman-teman ya. Yang baru berjumpa, tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya. Please support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Support sampai tembus 10.000 subscriber tentunya. Di video kali ini jom kita reaction lagi teman-teman ya. Kenapa banyak mahasiswa Indonesia yang ingin berpendidikan di Malaysia? Apa sebabnya? Oke, jom kita play bersama. Let's go. Ini mahasiswa yang sudah kuliah di Malaysia. Halo, perkenalin nama gue Karisa. Nama gue Aimi Anbia. Nama gue Muhammad Rizky Ananda. Halo, nama gue Nasya. Gue Inun dari International Islamic University Malaysia atau AIUM. Majoring in Political Science, semester ke-6 atau tahun ketiga. Aku dari Monash University Malaysia, jurusan Psychological Science. Sekarang lagi tahun kedua. Dari University Malaya, sekarang ngambil jurusan International Strategic Studies semester 6. Gue dari Multimedia International University, Studies. jurusan Marketing, semester ke 8 gue ya? Iya, semester 8. Lupa. Gue dari University Utara Malaysia, jurusan International Business. Dan sekarang gue Keren jurusannya. semester 8. Pengalaman menarik dulu selama kuliah di Malaysia. Pengalaman menarik selama kuliah di Malaysia itu karena ini pertama kali, ini jawabannya ganti nggak apa-apa ya? Karena ini pertama kali gue kuliah di luar negeri, jadi gue pertama merasa kali. kayak wah di sini diversity banget, kayak banyak banget orang dari international student itu bukan cuma dari Indonesia, tapi banyak banget yang dari Arab, dari Afrika, dari banyak teman berarti. Jepang pun ada kayak gitu-gitu. Jadi menarik sih itu di sini. Dari pengalamanku sendiri, so far nih di tahun kedua ini udah ngerasain 4 tipe sistem pengajaran di kelas sih. Ada lecture class, tutorial class, workshop, sama lab. Kalau lecture itu kan kayak yang kelas gede gitu kan. Kalau tutorial tuh kayak maksimal 20 orang gitu lah. Jadi kayak lebih fokus gitu. Terus kalau workshop tuh lebih kayak nge-apply knowledge kita gitu. Jadi lebih banyak discussion. Terus juga kalau lab ya lebih ke practical sih. Terus kalau di Monash itu kan kita tuh diharuskan tiap semester ngambil SKS itu 24 SKS karena tiap matkul itu 6 SKS. Jadi tugasnya tuh lumayan challenging tapi masih bearable kok, tenang aja. Gue di sini selama kuliah gue udah nyobain banyak part time. Gue bilang mulai dari jadi kasir ya, kasir di kemudian gue jadi Pengalaman. freelance talent juga. Kemudian baru-baru ini gue jadi wartawan juga. Kalau di Indo mungkin gue nggak bisa jadi wartawan gitu loh, karena saingannya banyak gitu. Oh iya betul, saingannya banyak. Organisasi kalau buat anak Indonesianya sendiri ada PPI AIUM. Di situ kalau menurut gue bondingnya dapat banget. Karena gimana sih? Kita di tengah-tengah daerah lingkungan yang berbeda. Di situ jadi kekeluarganya dapat banget. Dan kita juga sering ngadain bonding kayak event, terus juga diskusi-diskusi. Jadi Keren ya. keluarganya dapat. Terus kalau buat organisasi internasional community kita juga ada student union, terus MRC juga ada. Itu juga sering keren. ngadain event kayak global Global apa? Diplomatic Festival. Nah itu kita juga nunjukin culture-nya kita masing-masing dari negara yang berbeda. Jadi organisasi banyak banget emang. Banyak banget. Organisasi dulu gue ikut PPI Kampus, PPI University Malaya. Terus gue ikut PPI Malaysia juga selama 2 tahun. Itu beneran membantu gue dalam berkembang dan berteman, mempunyai koneksi di sini sih, karena Banyak koneksi, betul. kalau misalnya organisasi kayak gitu tuh beneran kayak nambah koneksi, Pengalaman. nambah teman, ngikut Relasi juga. ngikut banyak acara-acara yang bisa membangun self development gitu loh. Jadi kalau misalnya kuliah ke luar negeri
kayaknya mesti banget buat ikut PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia di negara kalian gitu. Persatuan Pelajar Indonesia. Lu bisa bandingin nggak sih perbedaan kuliah di Malaysia sama di Di Indonesia? Indonesia. Oke, menurut gue yang pertama pressure-nya beda. Apalagi kalau di IUM itu emang ekspektasinya tinggi banget, to be honest. Jadi selama gue kuliah di sana emang selalu ditanamkan belajar yang banyak, rajin baca. Apalagi emang gue political science kan, jadi emang dituntut buat baca banget, artikel, jurnal kayak gitu. Terus aspek yang lain budget sih ya. Jadi Malaysia ini emang edukasinya bagus, tapi kalau budget nggak terlalu tinggi, jadi worth it sih kalau emang cari yang kualitasnya bagus tapi Berkualitas. nggak really pricey. Malaysia tempatnya. Gila, keren kan Malaysia kan? Bedanya kuliah di Indonesia di Malaysia ya. Kalau misalnya di Malaysia, pertama itu harga, karena harga di sini tuh beneran kayak make sense gitu. Maksudnya kayak untuk kuliah di luar negeri dengan harga yang sama kayak Terjangkau kuliah di mahal. swasta di Indo itu menurut gue worth it. Terus habis itu kualitas dari edukasinya, beneran dosennya tuh beneran yang berdedikasi ngebantu muridnya banget, dan intinya pokoknya berkualitas gitu. Terus habis itu bakal nambah Berkualitas. nambah kemampuan lo di bahasa Inggris, karena kita di sini tuh di encourage banget buat ngomong pakai bahasa Inggris. Betul, nambah yang awalnya tidak bisa berbahasa Inggris akhirnya bisa berbahasa Inggris kalau kuliah di Malaysia, teman-teman. Gila. Presentasi dan buat semuanya pakai bahasa Inggris. Pakai Terus bahasa lo juga Inggris. bisa dapat international exposure-nya, ketemu sama teman-teman dari beda negara, sama orang-orang lokal di sini, ngebangun jaringan yang lebih luas lagi, lebih internasional kayak gitu. Ini ya sih sampingan yang tadi yang kayak gue jalanin sebelumnya, kayak part time-nya gue bisa nyobain ini itu. Kalau di Indo mungkin kalian bakal gengsi gitu sama teman-teman kalian buat ngerjain part time apa aja, walaupun kerja di salah satu restoran mungkin kalian bakal ngerasa gengsi. Tapi kalau kita di sini kayaknya part time apa aja enggak deh. Wow, berkat Malaysia yang awalnya. Ya benar teman-teman, kalau di Indonesia gengsi lah, kita malu. Takut gini, takut pokoknya malu. Tapi kalau di Malaysia, rasa keinginan yang awalnya bisa menjadi malu tidak malu. Ini keren Malaysia. Hal menarik dari kampus tuh, kan jauh nih dari Keluarga. Asik. Dari kampus. Iya, jadi kampus gue itu di Kedah, yang pokoknya bukan di KL. Itu state paling atas di Malaysia, yang benar-benar batasan banget sama Thailand. Jadi kampus gue itu cuma 10 menit ke border Thailand. Ih gila. Pinggiran banget sumpah. Terus apa ya? Kampus gue mungkin bisa dibilang kampus tergede se-Malaysia. Karena Tergede. pokoknya luas kampus gue tuh kayak 1000 hektar lebih lah. Gue juga nggak tahu deh. Wah, Pokoknya kayak gila. 1000 pokoknya bener-bener sehari tuh nggak habis deh. Hari lo tuh nggak habis buat ngelilingin kampus gue. Tapi ada transportasi di kampus. Ya tapi transportasi di kampus gue ada bus apa segala macem, dan kayak Gila, gimana keren. ya, kampus gue itu benar-benar yang kayak ibaratnya satu kota sendiri, yang mana kayak dalam satu kampus itu tuh udah ada semuanya. Kayak lo mau golf atau lo mau go-kart atau lo mau shopping, kayak ada mallnya juga. Duki Pokoknya L naik kayak gitu. kuda, apapun lo sebutin di kampus gue ada. Iya, hiburan di kampus gue tuh ya udah gue tinggal di kampus aja. Kalau misalnya bosan apa segala macam, paling kayak ya oke lah 10 menit jalan ke border Thailand. Hal menarik dari kampus gue di University Malaya itu, pertama lokasinya sangat strategis, di mana beneran di tengah di Kuala Lumpur. DGL. Jadi kayak kalau misalnya kalian bawa orang tua ke sini, jadi gampang mau diajak ke KLCC, mau ke KL Tower, atau misalnya mau kemana-mana itu deket banget. Terus ranking kampusnya Bukit juga Bintang. bagus. Kebetulan University Malaya itu ranking 59 di dunia sama nomor 1 di Malaysia gitu. Wow. Yang menarik dari kampus gue adalah kalau lu pada nonton Upin Ipin semuanya, terus ada Fizi kemarin yang klarifikasi, gila. Kartun pertama yang bikin klarifikasi loh itu. Nah jadi itu animatornya salah satunya dari MMU. Terus pengisi suara Upin Ipinnya juga dari MMU. Susah nggak sih masuk kampus lu? Keren. Sebenarnya as long as rapot kalian 8 deh kalau nggak salah. Iya, sama IELTS-nya 6 minimal. Gampang Tergantung lah, jurusannya. Jadi kalau misalnya jurusannya misalnya kayak arsitek itu kan nggak ngebutuhin banyak bahasa Inggris gitu-gitu kan. Jadi kayak 5,5 temen gue masuk. Terus rapot minimal 8 lah pokoknya. Kalau misalnya jurusan-jurusan lain jadi tergantung jurusan kalian. Kalau misalnya mau masuk kayak international relations kayak gue mintanya 6 kayak gitu. Jadi tiap jurusan tuh beda-beda.
Kalau misalkan di kampusku sendiri itu tuh nggak ada yang namanya tes masuk. Jadi kalau misalkan nilai rapotnya aja udah bisa Bagus. mencapai yang kayak minimal, terus dokumen-dokumennya Langsung juga berarti udah ditranslate segala macam, sama IELTS atau TOEFL-nya. Kalau IELTS tuh minimal kalau nggak salah 6,5, TOEFL itu 550. Udah bisa kok, udah bisa masuk gitu. Kenapa sih orang-orang harus pilih Malaysia? Kenapa Malaysia? Kenapa menurut gue Malaysia? pertama, nggak terlalu jauh dari Indonesia. Kalau pengen Betul. keluar belajar ke luar negeri. Terus yang kedua, pendidikannya emang lebih bagus dari Indonesia. Wow. Terus yang ketiga, nggak terlalu mahal. Jadi worth it banget kalau menurut gue. Pengen kuliah ke luar negeri, pendidikannya bagus dan nggak mahal. Malaysia emang menurut gue bagus banget. Kenapa harus Malaysia? Karena kalau misalnya kalian pengen ngerasain kuliah di luar tapi nggak jauh-jauh banget dengan harga terjangkau, dapat international exposure juga, kampusnya Exposure. juga bagus, rankingnya, dan bisa menambah development dalam bahasa Inggris, dalam Development. berteman, dalam semuanya Betul. pokoknya boleh dicoba banget Malaysia gitu. Malaysia gitu, keren kan? Oke, terima kasih sudah menonton sama. Oke, teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi kenapa alasannya kuliah di Malaysia? Karena kuliah di Malaysia jauh lebih baik daripada di Indonesia. Ingin kuliah di luar negeri dengan terjangkau murah, Malaysia lah tempatnya. Itulah beberapa alasan daripada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang melanjutkan kuliahnya di Malaysia. Gila, keren lah teman-teman ya. Keren, Malaysia keren. Jika kalian yang awalnya tidak tahu berbahasa Inggris, kalau kuliah ke Malaysia pastilah dijamin bisa berbahasa Inggris. Kenapa? Karena di Malaysia teman-teman ya, bahasa Inggris itu diwajibkan menggunakan bahasa Inggris. Tapi tidak begitu wajib amat sih teman-teman ya. Bahasa Melayu paling wajib. Cuman di sana membiasakan dengan mengucap berspeaking menggunakan bahasa Inggris. Aduh, ini informasi yang luar biasa, sehingga yang nonton video ini yang ingin kuliah ke Malaysia semakin semangat pastinya, karena terbaik teman-teman, terjangkau murah juga, dan peringkatnya juga terbaik, dan internasional ekspor juga. Kuliah di sana jasnya benar-benar diakui internasional. Gila. Oke. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan teman-teman ya support dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.